Mungkin kamu udah tahu, atau kalau belum, sama dong kayak aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini adalah sesi curhat. Ternyata semakin banyak kita ingin tahu, semakin banyak saya ingin tahu, semakin sadarlah saya bahwa ternyata banyak nih hal yang belum saya tahu. Salah satu hal baru yang baru saya tahu dan akan saya bagikan adalah tentang vaginismus. Vaginismus adalah gangguan seksual. Vaginismus adalah kondisi medis di mana terjadi pengencangan otot-otot di sekitar area vagina itu secara tidak sadar ketika ada upaya mempenetrasikan atau memasukkan sesuatu ke dalam vagina. Apabila ada upaya untuk memasukkan, maka yang terjadi adalah yang dirasa adalah nyeri, kejang otot. Nah, otot-otot yang dimaksud adalah otot-otot kelompok otot ini. Nah, itu fungsinya untuk ketika kita buang air besar, buang air kecil gitu ya. Gejala yang timbul pada vaginismus ini tergantung pada tingkat keparahannya. Wanita yang mengalami vaginismus tidak bisa mengatur atau menghentikan kontraksi otot pada area vaginanya. Ada beberapa gejala yang dialami atau dirasakan oleh perempuan, oleh wanita dengan vaginismus. Di antaranya adalah yang pertama, mengalami hubungan seksual yang sakit rasanya disertai rasa sesak dan nyeri. Yang kedua, nyeri seksual dalam jangka panjang. Lalu wanita dengan vaginismus juga akan mengalami rasa sakit ketika memakai atau memasang tampon. Tampon itu semacam pembalut gitu ya, tapi berbeda. Lalu wanita dengan vaginismus juga bisa mengalami kejang otot ketika ada upaya penetrasi. Vaginismus ini tidak jelas penyebabnya, tapi berdasarkan penelitian, faktor fisik, faktor non-fisik, dan gabungan keduanya itu bisa menjadi kombinasi yang menyebabkan terjadinya vaginismus ini. Bisa aja misalnya karena trauma. Vaginismus bisa diobati. Nah, pengobatannya ini melalui pemeriksaan medis tentunya. Wanita dengan vaginismus pada saat proses pengobatan akan melakukan latihan dasar panggul, latihan emosional, dan juga mengikuti konseling. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai vaginismus. Apa itu vaginismus? Penjelasannya, bagaimana gejalanya, penyebabnya, dan juga pengobatannya. Apa yang harus saya lakukan ketika saya tahu orang terdekat saya atau ada orang di sekitar saya yang mengalami vaginismus? Karena saya bukan nakes, latar belakang pendidikan saya bukan medis, maka yang saya lakukan adalah support. Support yang saya lakukan adalah dengan memberikan dukungan moral. Menyemangati, semangat. Memberikan dukungan moral, memisahkan antara mitos dengan fakta-fakta. Jadi saya tidak memberitahukan mitos-mitos mengenai vaginismus itu kepada orang-orang lain gitu, tidak menyebarkan. Saya menyebarkan fakta. Oh, vaginismus ini bukan penyakit aneh. Apa yang harus saya lakukan ketika saya mengalami gejala-gejala vaginismus? Saya sarankan kamu untuk bercerita pada orang terdekat, misalnya orang tua, partner, suami ya, saudara gitu. Yang jelas pada mahram. Lalu kamu juga bisa bergabung dengan komunitas perempuan dengan vaginismus atau penyintas vaginismus, dan yang tentunya terakhir adalah konsultasi dengan dokter. Nah, itu tadi hal baru yang baru aku tahu. Nah, sampai jumpa lagi di hal-hal baru lainnya yang baru aku tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.